Ibu-ibu, terima kasih hari ini sudah bersedia hadir pada pertemuan kelompok membahas tentang pencegahan dan penanganan stunting. Nah, hari ini kita akan memasuki sesi 2, mendukung ibu hamil untuk memperoleh informasi dan layanan yang tepat. Karena sudah memasuki langkah yang ketiga, langkah ketiga ini, Bu, kita akan belajar cara menyeleksi informasi mengenai kehamilan. Menyeleksi itu artinya kita harus bisa memilah dan memilih atau menyaring informasi yang kita dapatkan. Nah, jadi hari ini untuk di langkah 3 kita akan bermainan, Bu. Nah, ngaran permainannya permainan benar dan salah. Jadi karena ibu-ibu akan ulun bacakan satu kalimat. Ibu pilih, bujurkah yang ulun sampaikan tuh salahkah? Kalau pian merasa apa yang ulun sampaikan itu bujur, silahkan pian kena berdiri di samping kanan ulun. Tapi apabila yang ulun sampaikan itu salah, pian ambil posisi di sebelah kiri ulun. Bisa dipahami, Bu? Nah, bila bisa dipahami kita. Nah, jadi diam dulu di situ. Pernyataannya adalah ibu hamil kada boleh makan hintalu dan iwak karena berbau amis. Itu bujur ke salah? Bila bujur ke kanan, bila salah ke kiri. Bujur, Bang. Bujur. Kita tujuh. Nah, bujur ke sini. Ibu Rasana, Ibu Martina, bujur ke sini. Bujur, oh jadi berataan ke sini. Iya dah. Berarti berataan membujurakan. Kenapa tuh, Lang? Alasannya jadi pian tuh kada boleh, tapi kenapa Bu Teh? Ujar orang tua beheri, kisahnya kada boleh makan hintalo. Tapi kita hari ketujuan hintalo banyak gizinya, iwak gizi, dia ya Pak. Jadi sebenarnya itu sudah ada dari zaman dahulu, bulan. Dikatakan orang tua bahwa Kada boleh makan hintalo. Kenapa tadi? Karena berbau ganyit. Iya, amis aja. Amis ya. Amis kan dia makan hintalo lah. Berarti dari orang tua dahulu lah. Orang tua dulu, tapi nang dulu tuh sudah ibu melahirkan kada boleh makan iwak tuh nah. Lalu anak ibu kami di bebel. Itu sudah nifas lah. Kalau lagi hamil kada boleh, juga boleh ya makan naik ketujuh Bang. Cici Bang itu. Memang ada informasi kada boleh. Kalau Ibu Nurhasana yang mendalami kata orang beheri. Ya. Kalau Ibu Nurhasana Sama aja. berarti Ya itu sama aja begitu aja. kita mendapatkan dari kisah orang bahari. Orang tua beheri katakan gitu. Terima kasih. Nah sekarang ini mau membujurkan semua pernyataan ulun. Ini ada pernyataan lagi. Ini ulun kesini lagi lah. Bujurkah atau salahkah bahwa ibu hamil kada boleh banyak bergerak atau beraktivitas untuk menghindari keguguran? Bujurkah salah? Kada boleh banyak bergerak. Bujur mah lagi waktu hanya sebut 3 bulan. Bilanya bujur ke sebelah kanan, bilanya itu salah ke sebelah kiri. Lumayan lo dibuka Ya itu juga sama kayak pada kada boleh kayak juga sebulan 3 tuh napa? Kada boleh sudah. Lalu kita olahraga. Dari keguguran. Dia dapat informasi itu dari mana Ibu? Posyandu dulu Beri. Masa posyandu madakan tendok? Ada ibu nang posyandu hamil, baru hamil, kadang-kadang terlalu bergerak gitu. Banyak itu. Biar ibu bidangnya. Nanti kalau lemah kandungan kan Oh iya. Berarti yang menyampaikan ibu? Iya, posyandu. Ibu di posyandu. Lagi dulu. Kan sudah kita perang harinya tuh boleh lagi nah olahraga. Baik, luar biasa nih informasi yang kalian dapatkan sudah dari Ibu Bidan, tapi tadi ada beberapa juga dari pengalaman orang-orang yang dulu. Terima kasih. Boleh silakan kita duduk ke tempat masing-masing lagi. Dari Ibu mana dari orang tua tentang pada boleh makan hintaro, tapi sebenarnya itu pesan
pertumbuhan janin, protein. Kemudian tadi ibu hamil kada boleh banyak bergerak di awal-awal kehamilan, karena dikhawatirkan apa keguguran, tinggi keguguran atau lemah kandungan. Nah, jadi di sini sedikit meluruskan informasinya. Kalau misalkan ibu hamil tadi kada boleh makan telur dan ikan karena berbau amis, itu sebenarnya protein yang terkandung dalam uwak lawan hintal itu adalah bagus untuk ibu hamil. Nah, untuk pertumbuhan janin, supaya terpenuhi gizi di dalam ibu hamil, karena itu lagi pertumbuhan janin. Kemudian yang kedua, ibu hamil tidak boleh banyak aktivitas untuk menghindari keguguran. Memang bujur jua tadi itu yang disampaikan oleh ibu bidan. Tapi kan tergantung dari kondisi ibu hamil. Jadi misalnya ibu hamilnya normal aja, artinya kuat aja kandungannya, ibu hamilnya sudah diperiksa, oh ternyata ibu hamilnya sehat saja, boleh beraktivitas misalnya bersapu, menjamur baju, ini kan dibatasi juga, harus banyak istirahat. Nah, mungkin itu yang bisa diterima, Bu lah. Mungkin ibu-ibu sudah mendengarkan. Memang kayak itu kalau itu posyandu dulu mah deh. Iya, posyandu lah. Berarti awas Mang Teh. dulu ibunya bisa anak bayi bulan. Nah, dia lagi halosan. Nah, sekarang lu bertakun lagi nih. Kira-kira selain yang pada boleh makan hintalu, lawan makan iwak tadi, mitos apa lagi nih yang ada pian ketahui di kampung nih? Mitos itu sesuatu hal yang kita belum tahu kebenarannya, tapi sudah dipercaya oleh orang awam, oleh kita katanya. Bu pasti kayak itu. Adalah mendengar. Kan ibu sebenarnya mie kan boleh makan deh. Mie kan boleh makan. Lemak ada boleh. Ada boleh makan. Boleh. Misalnya ibu hamil harus bawa jarum kemana-mana. Berarti kata dari itulah. Nah, berarti mitosnya mungkin terkait makanan. Artinya kan sebetulnya makanan itu harus mencukupi yang bergizi. Nah, itu berarti sudah mengetahui. Jadi sebetulnya tuh ibu hamil dan anggota keluarga itu perlu bijak dalam memperoleh atau mendapatkan, memilah dan memilih informasi yang didapatkan. Jadi misalkan ada satu kabar, belum tentu kebenarannya, kita harus bisa memilih, oh ini bujur kah atau kada kah. Nah, jadi ada ibu disuruh membawa buku KIA. Nah, ada bawa buku KIA. Nah, di dalam buku KIA itu adalah sebenarnya sumber informasi yang bisa ibu hamil temukan atau bisa kita baca di dalam buku KIA. Coba dibuka buku hamilnya. Nah, itu bagian ibu hamil. Nah, ada apa lah? Nah, jadi itu sebenarnya adalah satu informasi atau sumber informasi yang bisa kita peroleh mengenai kehamilan. Nah, jadi ibu bisa membaca di dalam situ yang ulang mungkin pas posyandu sudah disampaikan. Kalau sewaktu-waktu ibu-ibu ada mendengar informasi yang belum tentu kebenarannya, misalnya mendengar atau membaca di media sosial, kan ini banyak oleh. Jadi itu sebenarnya kita belum tahu, oh ini bujurkah kadakah yang kubaca nih. Jadi itu bisa kita pastikan betapun ke posyandu biasanya waktu pemeriksaan kehamilan atau pas kelas ibu hamil, biasanya ada kelas ibu hamil kalau lah. Nah, jadi itu bisa di situ kita berbagi pengalaman atau bisa mendapatkan kabar yang bujur kah Bu, misalnya ibu hamil itu harus bawa jarum kemana-mana, misalnya ini ada satu daerah kayak itu ditakunakan, oh berarti kada bujur, ibu bidan akan bisa menjelaskan atau petugas kesehatan lain bisa menjelaskan. Jadi informasi itu kita harus mendapatkan yang bujur dan tepat itu dari pemerintah, itu ya kayak dari petugas kesehatan, dari posyandu, ibu hamil, gitu. Jadi bisa dipahami Ibu lah. Nah, sekarang ini sudah kita berada di penghujung pertemuan. Sini ada beberapa kertas metaplan yang ngarannya. Ibu-ibu boleh apa yang bisa yang rencanakan terkait materi hari ini. Nah, hari ini kan materinya tentang memperoleh informasi dan layanan yang tepat untuk ibu hamil. Nah, misalkan kalian berencana untuk memeriksakan anak ke posyandu setiap bulan misalnya, atau kalian hendak merencanakan misalnya
tidak menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya. Tulis di sini. catat Ya, catat di sini. Ini artinya rencana yang akan terjadi. Di situ ini boleh dibawa bulik karena ini rencana yang akan pian gawe kan di rumah. Ya. Nah, ini ulun bagikan. Ambil bu. nggak ada bisa tanya Aku sudah belajar tentang silakan ditulis dulu bu. tulis semua apanya Silakan ditulis dulu bu. tulis banyak apa kata mak Iya, Pian anak apa? Rencananya Pian ini untuk mendukung ibu hamil mendapatkan informasi yang tepat. Kemudian tabel janji dirinya karena dikumpulkan ke ulun. jadi sama nulis kata tulisan dulu di sini Boleh. Ya, sudah bisa? Sudah dipahami? Oke, ya, sudah cukup. Jadi, ibu-ibu, nah sekarang ulun akan menyampaikan satu hal lagi yang penting untuk diingat. Karena kan kita bisa aja di lingkungan kita ada ibu hamil atau kita sendiri yang hamil atau misalnya saudara atau siapapun yang ada di lingkungan kita dukung ibu hamil untuk memperoleh informasi dan layanan yang tepat mengenai kehamilan ini. Nah, dengan adanya informasi yang tepat dan layanan yang tepat dan benar, maka itu akan mendukung janin tumbuh optimal. Sehingga ketika bayi itu lahir, janin itu lahir, akan mencegah stunting. Semoga ini bisa dipahami Bu lah. Kita dukung ibu hamil untuk memperoleh informasi yang tepat dan layanan yang tepat. Ya, mungkin itu dulu yang bisa ulun sampaikan pada hari ini. Salah hilafnya mohon maaf. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat besan pian dan keluarga, sampaikan kepada keluarga juga. Ya, mungkin kita tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.